Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Nanti kalau kita sudah ada gedung sendiri, kita praise and worship ya, semalam-malaman ya. Enak nyembah Tuhan ya. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita berdoa. Terima kasih buat hadiratmu di tengah kami sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Nah, saya ini suka memperhatikan jemaat ya. Dalam pengertian kalau dia lagi nyembah Tuhan. Biasanya kalau jemaat itu kalau di dompetnya masih ada uang warna merah, saya warna atau warna ini, itu tepuk tangannya itu semangat, semangat sekali. Tapi kalau sudah warna ya sudah agak kekuningan atau 2000 itu kadang tepuk tangannya kelewat gitu. Apalagi kalau naik tangga di situ ya, saya lihat waktu Natal. Ini baru hanya pengamatan. Kalau di dompetnya itu ada merah-merah, naik tangga itu semangat ya. Tapi kalau tinggal 2000, waduh, kayaknya berat untuk naik tangga. Ya, ini hanya intermezzo ya. Tapi bodohlah orang menaruh percayanya kepada uang. Bahkan di dalam Alkitab, Alkitab memberi judul orang kaya yang bodoh. Kalau orang itu mempercayakan segala sesuatunya, membangun imannya di atas dasar yang kelihatan, maka dia dianggap sebagai orang bodoh. Karena kualitas hidup kita, sekali lagi, kualitas hidup kita ditentukan kepada siapa kita loyal. Di dalam Alkitab ada dua tuan yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama adalah siapa? Tuhan. Dan yang kedua adalah apa? Iblis bukan, tetapi Mamon adalah uang. Ini jelas Alkitab mencatat ada dua tuan. Kepada siapa engkau mengabdi? Kepada Tuhankah atau kepada Mamon? Sehingga kualitas hidup seseorang akan kelihatan kepada siapa dia loyal. Sekalipun uang di dompetnya hanya tinggal 2000, dia tetap semangat. Amin. Amin. Iya. Yang amin dikencang itu saya curiga. Enggak. Kualitas hidup kita ditentukan kepada siapa kita loyal. Sekalipun tinggal 2000, bahkan waktu kita lihat nomor rekening kita itu sepertinya jantungan. Iya. Setiap bulan jantungan itu. Ini bisa cukup atau tidak. Nah, saya kadang lihat Pak Alex ini, saya bingung, ada 2000 atau 100.000 di dompetnya. Ekspresinya sama. Sukacita. Kalau ditanya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Karena apa? Kualitas hidup kita ditentukan kepada siapa kita connect. Kalau kita connect dengan Tuhan, maka kualitas hidup kita akan tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Katakan amin. Hari ini Alkitab jelas berkata apa? Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapilah akulah yang memilih kamu. Nah, ayat yang menarik adalah dan aku telah menetapkan kamu. Kata menetapkan ini bukan menentukan ya. Bukan saya sudah tetapkan, tidak, tetapi dalam pengertian tak itu adalah apa yang harus kita lakukan. Biasanya ada di MPR itu tak MPR. Jadi aturan-aturan. Kalau mau lihat
Kalau mau menjadi suatu bangsa, kalau mau jadi satu penduduk atau mempunyai kewarganegaraan suatu negara, dia harus mengikuti tab-tab yang ada. Kalau tidak, dia dianggap teroris. Kalau tidak, dia dianggap tidak layak menjadi satu warga negara. Nah, di sini dikatakan adalah aku telah menetapkan engkau. Ini ada tab-tab apa? Tab-tab yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah pergi. Oh, ini dahsyat. Orang Manado bilang, pergi ngana. Pergi ngana. Anak nggak pergi, kita yang pergi. Iya. Yang pertama adalah pergi. Nah, ini yang menarik. Kata pergi ini dalam bahasa Yunani, saya ada catat. Saya tidak sempat tadi kirim slide-nya. Pergi ini dalam bahasa Yunani itu aigio, aigo. Ya, ya, aigo. Kalau Korea apa aigo ya? Arigato itu orang Jepang ya. Ya. Saya suka nonton Korea. Kalau saya nonton Korea, istri saya udah siapin tisu. Tapi bukan Korea yang judulnya panjang ya, maksudnya yang episodenya panjang. Nah, kalau saya nonton yang punya episode, saya harus nonton sampai habis. Beda sama istri saya, dia nonton episode pertama, dia bisa loncat episode 8. Habis itu episode selanjutnya. Saya bilang nggak bisa kayak gitu, harus ikut. Jadi dia kesel kalau nonton dengan saya. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu adalah aigo, artinya pergi ke jalan yang ditunjukkan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk pergi. Nah, ayat pasal yang kelima dalam konteks dekat di situ ditulis adalah barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya waktu kita pergi itu landasannya itu koneksi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar pergi, bukan hanya sekedar kalkulasi diri kita sendiri. Oh, kalau saya pelayanan di sini, kalau saya pergi ke daerah seperti ini dan seperti itu, maka saya akan seperti ini dan seperti itu. Tidak. Tetapi landasan kita pergi adalah koneksi kita dengan Tuhan. Apakah kita terhubung dengan Tuhan? Waktu kita sudah terhubung dengan Tuhan, ayat 5 di sini katakan, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga waktu seseorang pergi untuk memberitakan Injil mungkin, atau pergi ke suatu daerah memberitakan tanpa hubungan dengan pribadi dengan Tuhan, maka kebanyakan orang akan meninggalkan panggilannya di hadapan Tuhan. Bukan soal besarnya masalah yang kita hadapi. Menjadi pertanyaannya adalah, Bro Andi bilang waktu itu, landasan kita terbuat dari apa? Fondasi hidup kita terbuat dari apa? Mau besar masalah kita, mau besar tantangan waktu kita pergi, kalau fondasi hidup kita benar, maka itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mungkin kita akan goyah, tapi kita tidak pernah melupakan kasih Tuhan. Mungkin itu menggetarkan hati kita, tapi tidak sedetik pun kita untuk meninggalkan Tuhan. Mungkin kita tidak lihat jalannya Tuhan, tapi kita mempercayai hati Tuhan. Amin. Bapak itu Bapak yang baik. Amin. Saya kemarin share di 2 minggu lalu di doa hari Rabu lewat Zoom, saya kasih hadiah remote kepada anak saya. 2 minggu lalu ya, di ibadah online. Itu lumayan mahal, teman kirim dari Singapura. Kami tahu bahwa dia belum bisa terima mainan canggih kayak gini.
umurnya baru setahun lebih, setahun 11 bulan. Lalu karena kami lihat, wah kasihan juga mainannya, kebanyakan mainan kakaknya. Ada mainannya mobil-mobilan tapi tidak ada yang bergerak, hancur semua. Kami kasih mainan baru, satu mobil remote, satu helikopter remote. Belum 2 jam hancur semua. Saya percaya Bapak itu memberikan yang terbaik pada waktunya. Katakan amin. Yang saya maksud di sini adalah waktu kita pergi itu landasannya itu adalah kita sudah ditunjukkan lewat koneksi kita dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya setan pun, dalam tanda petik, orang yang pergi ke dukun pun minta petunjuk, apakah setan kasih nggak? Kasih. Saya pernah layani satu keluarga dengan teman di Jakarta, mobilnya banyak, tapi anaknya autis semua. Ya, saya minta maaf ya. Anak pertama autis, anak kedua autis, ketiga dan seterusnya. Sedih. Lalu kita korek lagi, ternyata mereka punya sesajen, punya ada yang disesalahkan. Jadi anak tumbalnya. Apalagi Bapak kita, kalau kita minta petunjuk kepada Tuhan, amin, Tuhan pasti kasih. Yang menjadi pertanyaan, kita sabar atau tidak. Kadang waktu kita pergi ke satu pelayanan, kita pergi ke satu tempat tanpa petunjuk kita habis-habisan di sana. Mungkin kita bisa dapatkan kehendak di situ, tetapi apakah lebih baik sebelum pergi kita dapatkan kehendak Tuhan, amin. Yang pertama adalah di sini dikatakan pergi. Katakan kiri kananmu, ya, jangan keluar dari sini ya. Yang kedua adalah menghasilkan buah. Nah, banyak orang menafsirkan ini adalah jiwa-jiwa. Hanya kemungkinan sedikit itu jiwa-jiwa. Kita harus memberitakan Injil Kristus, amin. Tetapi konteks di sini adalah menghasilkan itu adalah karakter ilahi. Konteks dekatnya itu ayat yang ke-21. Tetapi semuanya itu minta maaf. Ya, kita baca ayat ke-21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka tentu berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalil lagi bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Saya belum dapat. Kita baca dari ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan dari aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Kita loncat ayat yang ke-25. Tetapi firman Tuhan ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan, dan seterusnya. Di sini dikatakan bahwa kita harus menghasilkan buah karakter ilahi. Karakter itu ilahi itu apa? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Di sini menunjukkan kamu itu bukan dari dunia. Kultur kita itu bukan kultur dunia, amin. Kultur kita itu kerajaan Allah. Jangan sampai karakter kita dipengaruhi oleh kultur dunia. Sudah biasa bohong, kita bohong. Sudah biasa ini, kita ikutin juga. Tetapi di sini jelas dikatakan Tuhan Yesus, kamu bukan dari dunia ini. Kalau engkau mengasihi dunia ini, maka engkau membenci aku. Itu dahsyat. Kadang ada pertanyaan di dalam hati saya suka sampaikan di doa malam. Kayak kemarin ada jemaat bertanya, Pak, kalau pendeta nggak ada uang, itu datangnya ke jemaat? Iya, biasanya saya bilang.
Tapi kalau jemaat nggak ada uang, biasanya pendeta suruh datang ke Tuhan. Benar atau tidak? Ya puji Tuhan tidak ada di sini, amin. Saya bingung, waduh, saya juga susah nak jawabnya. Saya berdoa dulu saya bilang, karena kebetulan teman ya. Jadi kemarin saya tanyakan dan puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Yang pertama, karakter ilahi adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau teman-teman baca ayat selanjutnya, ini ayat 17, inilah perintahku kepadamu adalah kasihilah seorang akan yang lain. Harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi seorang yang akan yang lain. Ini adalah buah yang harus kita tunjukkan kepada banyak orang, amin. Tidak mungkin orang Tuhan menolong seseorang lewat malaikat. Hampir possible-nya 99. Saya belum pernah orang melihat malaikat itu bawa cek ke rumah orang. Saya belum pernah lihat malaikat itu bikin nasi goreng lalu kirim ke orang-orang. Tidak. Tetapi dipakai orang-orang baik seperti kita. Katakan amin. Dipakai siapa? Berti, dipakai Gideon, dipakai Bro Andi, dipakai hamba-hamba Tuhan untuk memberkati orang lain. Makanya diperlukan orang baik. Kasihlah sesamamu, kasihlah sesamamu. Kalau Taurat berkata kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah awalnya. Tetapi waktu Yesus berkata kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Kalau mengasihi sesama tidak seperti diri kita mengasihi diri kita, belum tentu seseorang mengasihi sesamanya seperti Kristus mengasihi. Ini standarnya. Jadi buah itu adalah karakter ilahi. Itu yang harus dibawa ke pelayanan. Saya bersyukur kenal Pak Alex, saya bersyukur kenal Bro Gideon, saya bersyukur kenal Bro Andi dan yang lainnya. Tidak ada yang ditawarkan di sini, tapi mereka tetap setia. Sepertinya tidak ada masa depan di pelayanan ini. Tapi mereka tetap setia. Kadang di rumah saya dan istri berdoa, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka Tuhan. Setidaknya kalau saya tidak bisa kasih sesuatu, saya bersama dengan mereka di kekekalan. Apalagi COVID sekarang ini. Jangan berpikir kita sehat, bukan ya. Jangan berpikir wah sehat gitu. Kena sekali, ketakutan habis. Bukan soal obat. Kita memang ada program dari Jakarta bagi obat gratis. Kemarin pendeta-pendeta pulau ada kena, kita bagi juga. Kita minta dari Jakarta dikirim lalu dibagikan. Ayo miliki karakter ilahi. Yang pertama mengasihi Tuhan, lalu mengasihi sesama seperti Kristus. Ini konteks dekat. Dan selanjutnya, dan buahmu itu tetap. Karakter ilahi itu bukan seperti uang. Ada orang berbuat baik supaya dilihat orang, tapi sampai di rumah dia jadi jahat. Sampai keluar sana dia jadi jahat. Kebaikannya itu seperti uang. Hosea bilang, saya tidak butuh storymu, saya tidak butuh perbuatan baikmu seperti uang. Tetapi Hosea berkata, saya mau karaktermu, pertobatanmu sungguh-sungguh. Sehingga perbuatan baik kita tidak hanya sekedar uang. Bukan soal ada uang atau tidak, tetapi hati yang connect dengan Tuhan. Poin pertama. Sehingga buah kita tetap. Orang kalau sudah biasa berbuat baik, lihat orang kecelakaan langsung dia tolong. Tapi orang yang biasa nyolong lihat kecelakaan, mana dompetnya? Betul atau tidak? Ya pengalaman ya. Wah kalau kecelakaan, wah cari, ini dompetnya ada yang jatuh nggak? Untuk itu miliki karakter dan biar buah itu tetap di sana. Bahkan dalam bahasa ini bukan hanya tetap, tetapi berkembang. Hari demi hari, hari demi hari. Yang luar biasanya adalah kita adalah manusia satu-satunya ciptaan yang diberi potensi dalam tanda petik menjadi seperti Bapa di surga, dalam pengertian
searah dan sepikiran seperti Kristus. Oh, itu dahsyat. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita kejar. Dan yang pada akhirnya, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini sangat-sangat mungkin. Katakan amin. Yang punya pertanyaannya, kita connect gak? Orang yang rajin berdoa, dia pasti pergi memberitakan Injil kah, berbuat baik, lalu karakternya dibentuk. Dan karakter itu bukan sandiwara. Dia tetap di sana dan menghasilkan buah lebih besar, dan lebih besar. Amin. Di sini dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di sini saya sudah baca dalam bahasa Yunani semuanya. Kata minta itu bukan istilahnya, bukan retorika, kata Pak Alex. Bukan sesuatu yang nanti minta kehendak. Tidak, tetapi minta saja. Seperti seorang anak minta kepada Bapa. Seperti seorang anak minta, Pak, saya butuh ini. Kadang kita takut mengkhotbahkan kata minta, tapi itu yang Alkitab katakan. Minta, tapi kadang kita takut. Kita gemetar untuk minta. Kenapa? Tidak ada keyakinan dalam hidup kita. Pada akhirnya adalah bahwa kualitas hidup kita ditentukan kepada siapa kita connect. Kalau kita connect dengan apa yang di dompet kita, kita akan mudah untuk menjual Tuhan. Baik lewat apapun, kita sangat mudah. Tetapi waktu kita connect dengan Tuhan, fondasi hidup kita terbentuk mulai dari sekarang. Saya percaya apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan, Tuhan pedulikan. Amin. Oh, ini dahsyat Tuhan. Ada satu lagu apa ya? Main di mana ini? Coba F. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Turun di udara, Tuhan pelihara karena kasih. Jangan membuat keputusan permanen untuk masalah yang musiman. Jangan buat keputusan permanen untuk masalah yang sementara. Di orang bule sana itu, Eropa itu ada 4 musim ya. Jadi ada waktu mereka tidak kerja. Beda sama Indonesia, cuma 2 musim. Jadi mereka sudah persiapan. Kalau musim dingin, mereka sudah mulai tampung makanan sebelum musim dingin. Nanti kalau musim dingin yang begitu dingin banget, mereka tidak bisa. Tetapi mereka sudah punya makan. Cuma di Indonesia, untuk itu masalah sekarang, jangan buat keputusan yang permanen untuk sebuah masalah sementara. Mungkin di rumah tidak ada beras. Mungkin jangan buat Tuhan itu jelek. Tuhan itu jelek ya. Tuhan itu ganteng, saya ganteng ya. Ini ganteng-ganteng ini digambarkan segambar dan serupa. Tuhan, saya tidak mau mengikuti Tuhan. Bahkan ada yang depresi. Bahkan ada seorang orang kaya di Cina, di Hong Kong. Semua punya, rumah mewah punya. Saya pernah sharing di sini Sioli kalau saya tidak salah. Semua punya. Tetapi apa yang terjadi? Dia loncat kalau saya tidak salah dari lantai 22 dengan anaknya yang baru 5 bulan. Padahal orang kaya raya, papanya itu raja properti di Cina. Ya. Dia loncat dan dengan menggendong anak 5 bulan.
Jangan buat keputusan yang permanen untuk masalah yang sementara. Mungkin lihat suami, aduh ini dia lagi. Atau lihat istri, aduh dia lagi. Jangan buat putusan, kita cerai, pisah kita. Jangan. Cintai dia, karena kasih itu mengubahkan. Perbuatan baik itu mengubahkan seseorang. Saya kemarin handphone rusak ya. Itu ada yang berkati, itu handphone itu saya lihat anak saya seret-seret gini. Dia taruh di sini handphone, dia seret-seret gini. Saya bilang, apa dia seret-seret gini? Saya lihat, handphone saya. Kaget, detik itu rusak. Lalu saya pergi ke pagi-pagi sekali. Saya suka belanja itu pagi-pagi. Jam pas mall buka langsung beli. Itu nawar kita itu turun-turun gitu. Tapi jangan juga ibu-ibu ya kalau nawar, bapak-bapak juga. Itu ini berapa sayurnya? 5.000. Biasanya 1.000. Biasanya kapan? Kayak ada tukang becak di Jawa sana, di Jogja. Dari sini ke sana berapa Pak? 20.000. 5.000 aja. Nggak bisa Pak, jauh. Bu, jauh nggak? 5.000 biasa 5. Oke, naiklah ibu ini. Pas naik, wah dia bawa, tukang becaknya bawa, Pak saya mau jatuh, sampai di sana. Pak gimana Mas, gimana sih? Kalau saya jatuh tadi, gimana sih Bu? 20.000 minta 5.000 ya, kayak gitu. Ya, sama juga mengikuti Kristus itu harus bayar harga. Amin. Amin. Saya tadi cerita apa ya? Sampai kapan tadi? Ya, handphone. Lalu saya pergi ke tukang handphone belanja. Waduh, saya pakai celana pendek, baju basah, sedikit basah, agak robek. Wah, mukanya layani. Waduh, cari apa Pak? Pakai masker lagi. Baru dari pasar. Cari apa Pak? Mau lihat handphone. Dilihat saya dari atas. Ini benar ini di mimbar. Cari handphone, tapi mukanya kadang kesel juga kita ya. Kesel. Lalu saya jawab dengan lemah lembut. Pak saya cari handphone. Ada handphone Vivo nggak? Ada Pak. Mau beli nggak? Nggak, lihat brosurnya dulu. Dia tanya beli nggak? Lihat brosurnya dulu, baru saya beli. Gitu. Pas bilang, saya beli yang ini karena uangnya pas dengan ini. Boleh nggak kurang? Pas saya bilang saya beli, langsung dia kelang kabut. Oh ya Pak, sebentar ya saya panggil salesnya dan semuanya. Perbuatan baik itu mengubahkan seseorang. Bahkan dia minta nomor telepon saya, Pak boleh minta nomor telepon? Oh ya. Akhirnya dia orang seberang, saya kirim renungan tiap hari. Dapat 1 jiwa. Itu Tuhan dahsyat. Amin. Yang pertama Tuhan ingatkan, pergi. Orang yang tidak pergi kolesterol. Orang yang tidak pergi dia akan khawatir. Orang yang tidak pergi dia akan cepat cemas. Dia akan ketakutan. Tapi waktu kita pergi, kita akan lihat orang berduka, kita lihat orang bersuka, kita lihat orang yang sakit, kita lihat orang sembuh. Ada sukacita di hati. Ternyata saya tidak sendiri masalah ini. Ternyata saya tidak gini. Ternyata masih banyak orang yang susah. Lalu kita menghasilkan buah karakter ilahi yang dilihat oleh sekeliling. Dan karakter itu bukan hanya sekedar embun, tampilan luar yang sekedar lenyap begitu saja, tetapi itu tinggal di dalamnya, sehingga apa yang kita minta di dalam nama Tuhan itu terjadi. Katakan amin. Saya senang lihat Ibu Uli dan Ibu Esther ya. Saya dengan Pak Alex sering melayani mereka. Saya bertanya, Tuhan apa yang kami bisa buat keluarga daerah di Batu-Batu. Kemarin tiba-tiba salah satu ibu, saya belum ngomong ke Pak Alex, dibilang, Pak Ferdi tolong kumpul komunitas ibu yang di sana itu. Saya ingin buat usaha. Waduh. Saya bilang kalau boleh kerajinan tangan dan diekspor ke Singapura. Nanti saya yang bantu jual. Tapi coba tanya mereka bisa atau tidak. Dan hari Rabu kita akan bagi mainan dan snack dan baju bekas ke 45 anak. Dan hari Jumat kita akan bagi ke 50 anak. Ini saya udah ngomong ke Pak Alex, kita punya program kayak gitu. Selama pandemi ini kita terus berbuat kebaikan. Kadang Tuhan kapan buat gereja kita ya? Itu di belakang aja belum selesai. Kapan buat ini Tuhan? Tapi Tuhan suruh keluar dulu. Amin. Amin. Yuk kita terus berbuat kebaikan. Karena satu yang saya ingat ya, dosen saya bilang, mungkin memang kita selamat
oleh anugerah Tuhan. Amin, saya pasti. Tapi coba misalnya di surga itu ada rekamannya, direkam perbuatan kita. Lalu malaikat yang berdiri di sini, pas diputar kembali model kayak gini boleh masuk surga atau enggak? Karena saya pikir Tuhan terima kasih. Keselamatan itu bukan usaha kami, oleh anugerah. Tapi kadang kalau diputar lagi kelakuan kami, kadang malu, kadang tunduk. Makanya Mongol stres itu bilang ke masuk surga, masuk dalam surga dengan ke surga itu beda. Kalau masuk ke dalam surga kita nggak bisa buat apa-apa, ada big boss di sana. Tapi kalau pergi ke surga, kita masih kiu-kiu, bisa main kiu-kiu di halamannya. Karena surga itu kadang bisa di halaman. Bisa ini cuma intermezzo ya. Kalau di dalam surga ada big boss di sana, mau macam-macam untuk itu. Kultur surga itu salah satu berbuat baik, penyembahan dan sebagainya. Mulai hari ini biasakan untuk menyembah Tuhan, biasakan untuk berbuat baik. Hampir tidak mungkin orang connect dengan surga tanpa ini semua. Hampir tidak mungkin, dalam tanda petik, hampir tidak mungkin. Kita selamat oleh karena amin, tapi hampir tidak mungkin. Kita Bapa yang mulia, Bapa yang mengajarkan kasih setia, pasti connect dengan orang yang terbiasa untuk melakukan karakter ilahi. Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang tadi. Bukan soal berapa besar masalah yang kita hadapi, tetapi fondasi hidup kita terbuat dari Tuhan bilang pergi. Jangan buat keputusan yang permanen untuk masalah yang sementara. Kita naikkan pujian ini.